Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai antena dan sistem tracking serta ground segment yang beranggotakan Elsa Ariska Ramadhani absen 11, Falah Nurjaya Kusuma absen 13, dan saya sendiri Modesta Briansa absen 15. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yaitu Elsa. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antena dan sistem tracking. Antena adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk menerima atau mengirim gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau gelombang mikro. Sedangkan sistem tracking sendiri adalah sistem yang digunakan untuk melacak dan mengarahkan antena atau objek tertentu ke dalam arah yang diinginkan. Secara umum, antena dan sistem tracking bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi dan pemantauan jarak jauh dengan mengarahkan antena ke objek atau sinyal yang dituju. Next. Berikutnya, ini adalah fungsi dari antena dan sistem tracking. Antena berfungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal gelombang elektromagnetik, sedangkan sistem tracking berfungsi untuk melacak objek, mengarahkan antena, memantau jarak jauh, dan memastikan kinerja optimal sistem. Keduanya saling berhubungan untuk mendukung komunikasi nirkabel, pemantauan, navigasi, dan aplikasi lain. Next. Berikutnya ada manfaat. Antena dan sistem tracking memberikan manfaat yang luas dalam komunikasi, pemantauan, navigasi, penelitian, dan kebutuhan militer. Mereka memungkinkan transfer data yang efektif, pengawasan jarak jauh, navigasi yang akurat, dan keberhasilan operasi dalam berbagai aplikasi. Next. Berikutnya ada jenis-jenis antena. Yang pertama ada antena dipol. Antena dipol adalah antena sederhana yang terdiri dari dua elemen konduktor. Berikutnya ada antena loop. Antena loop adalah antena yang berbentuk loop atau lingkaran. Yang ketiga ada antena parabola. Antena dengan reflektor berbentuk parabola untuk memfokuskan gelombang elektromagnetik. Yang terakhir ada antena patch. Antena patch adalah antena datar dengan ukuran kecil dan profil rendah. Next. Berikut adalah jenis antena parabola yang umum digunakan dalam sistem tracking. Yang pertama ada antena prime focus yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama tipe single reflektor. Yang kedua horn ditempatkan pada titik fokus. Yang ketiga prime spillover mengarah ke bawah. Dan juga antena ini memiliki kerugian. Yang pertama, perlu feeder link yang cukup panjang atau loss besar, baik transmit dan receive. Yang kedua, noise temperatur tinggi. Yang ketiga, level set loop besar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Falah. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah antena cassegrain. Antena ini itu bersiri-ciri. Yang pertama itu tipe dual reflektor, relatif sama dengan cassegrain subreflektor berbentuk cekung. Lalu horn ditempatkan pada titik vertex. Lalu noise bertemperatur rendah. Titik fokus reflektor utama dan subreflektor berhimpit. Level side loop rendah. Primary spillover mengarah ke angkasa. Lalu antena ini memiliki kerugian, yaitu memiliki blockage area. Lalu penempatan titik fokusnya itu harus tepat. Next. Next. Yang pertama itu antena Gregorian. Yang pertama itu ciri-cirinya itu tipe single reflektor. Lalu titik fokusnya itu tetap dan posisi hornnya itu bisa digeser atau diputar. Noise bertemperatur tinggi, level side lobe kecil, lalu diameter antenanya kecil, tapi efisiensi antenanya besar.
Lalu kerugian antena Gregorian itu pada umumnya struktur mekaniknya susah, lalu tidak dapat untuk polarisasi non-linear. Next. Sistem tracking. Yang pertama itu tracking mekanis. Tracking mekanis itu menggunakan perangkat mekanis untuk menggerakkan antena atau objek secara fisik. Lalu ada tracking elektronik, menggunakan pemrosesan sinyal dan algoritma untuk mengarahkan antena atau mengikuti objek secara elektronik. Lalu sistem tracking satelit, melacak dan mengarahkan antena di bumi untuk menjaga penguncian dengan satelit yang bergerak. Lalu sistem tracking radar, melacak objek seperti pesawat, terbang, atau kendaraan luar angkasa untuk mendapatkan informasi posisi dan kecepatan. Next. Selanjutnya itu contoh pengaplikasian antena dan sistem tracking. Pertama itu pada radar penerbangan. Antena dan sistem tracking digunakan dalam sistem radar penerbangan untuk mendeteksi dan melacak pesawat terbang secara real-time. Hal ini membantu lalu lintas udara dan memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, arah, dan identitas pesawat kepada pengendali lalu lintas udara. Yang kedua itu sistem navigasi satelit. Eh, Digunakan untuk navigasi sistem satelit seperti GPS atau Global Positioning System. Antena digunakan untuk menerima sinyal dari satelit navigasi, dan sistem tracking digunakan untuk memproses sinyal tersebut untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan arah pergerakan pengguna. Aplikasi GPS itu meliputi navigasi kendaraan, lalu ada pemetaan, geologi lapangan, dan penelitian lapangan. Lalu yang ketiga itu sistem pelacakan kendaraan. Antena dan sistem tracking digunakan dalam pelacakan kendaraan seperti pada armada transportasi logistik, pengiriman, dan sistem ini memasang antena pada kendaraan yang dapat dilacak. Dan sistem tracking akan melacak posisi dari pergerakan kendaraan secara real time, yang bisa digunakan untuk memantau kendaraan dan juga mengoptimalisasi rute yang dilewati kendaraan. Lalu sistem pengawasan keamanan. Antena dan sistem tracking digunakan untuk memantau objek atau pergerakan yang mencurigakan, misalnya dalam pengawasan perbatasan, dan sistem tracking digunakan untuk mendeteksi pergerakan di wilayah tertentu. Yang kelima itu penelitian dan pemantauan lingkungan. Antena dan sistem tracking digunakan dalam penelitian dan pemantauan lingkungan guna mendapatkan data yang diperlukan, misalnya data penelitian cuaca, perubahan cuaca, dan mendeteksi eh, kondisi atmosfer. Lalu juga bisa digunakan untuk penelitian satwa liar. Sistem tracking bisa digunakan untuk melacak satwa-satwa liar yang ada dalam hutan. Lalu yang keenam itu aplikasi militer dan pertahanan. Antena dan sistem tracking bisa digunakan pada bidang ini itu untuk pertahanan, contohnya pertahanan udara, bisa men-tracking kondisi-kondisi pertahanan udara seperti kalau ada objek tak diketahui yang mendekat, dan juga bisa men-tracking pesawat-pesawat yang tidak terdaftar atau yang asing gitu. Next. Lalu selanjutnya itu ground segment. Ground segment itu adalah istilah yang merujuk pada semua fasilitas, infrastruktur, dan sistem di bumi eh, yang digunakan untuk mengendalikan, mengoperasikan, dan mengelola satelit atau wahana antariksa. Secara singkat, ground segment adalah infrastruktur di bumi yang menghubungkan manusia dan teknologi dengan satelit di luar angkasa. Next. Berikutnya adalah salah satu komponen dari segmen, yaitu antena. Strukturnya, yang pertama antena transmitter. Kalau transmitter itu dimulai dari perangkat IF-nya atau intermediate frequency dan baseband, menuju ke up converter, lalu ke HPA atau SPA, lalu menuju antena untuk ditransmisikan. Lalu untuk receivernya itu dari receiver antena,
menuju ke LNA, lalu ke down converter, lalu ke perangkat intermediate frekuensi dan baseband. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elin. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari ground segment. Ground segment berfungsi sebagai pusat kontrol, pemrosesan data, komunikasi analisis, perawatan, dan manajemen misi untuk satelit atau wahana antariksa yang beroperasi di luar angkasa. Selanjutnya ada manfaat. Ground segment memberikan manfaat dalam pengendalian dan operasi yang efektif, pemantauan dan pengumpulan data yang akurat, komunikasi yang handal, analisis dan pengambilan keputusan yang cepat, peningkatan efisiensi operasional, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh satelit atau wahana antariksa. Selanjutnya ada jenis-jenis dari ground segment. Yang pertama itu adalah stasiun pengendalian misi atau mission control station. Kedua, stasiun pemantauan atau tracking station. Ketiga, pusat pengolahan data atau data processing center. Yang keempat, jaringan komunikasi atau communication network. Kelima, perangkat lunak pengendalian misi atau mission control software. Dan yang terakhir yaitu personel dan tim operasional. Selanjutnya ada contoh pengaplikasian. Ground segment ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi satelit, pemetaan dan penginderaan jauh, navigasi satelit, pengamatan bumi, dan juga penelitian serta eksperimen antariksa. Tetapi perangkat ground segment ini pada stasiun bumi berdasarkan penempatannya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu indoor unit, yaitu perangkat dasar penyusun stasiun bumi yang umumnya bersifat sensitif sehingga diletakkan pada sisi dalam ruangan. Contohnya yaitu modem dan multiplexer. Yang kedua, prosesor baseband dan alarm serta catur daya kontrol. Yang kedua ada outdoor unit. Outdoor unit adalah unit perangkat yang letak atau posisi efisiensi relatifnya berada di luar ruangan. Contohnya yang pertama yaitu ada konverter atas atau bawah, SSPA atau Solid State Power Amplifier atau HPA yaitu High Power Amplifier, serta ada PSU, unit catur daya, dan yang terakhir ada subsistem antena seperti reflector radar, LNA, serta grounding instrument, dan mounting instrument, serta assembly instrument. Itu seperti diagram yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Untuk jenis-jenis stasiun bumi itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu stasiun bumi besar, yaitu stasiun bumi yang ditempatkan di kota-kota yang lalu lintasnya padat. Yang kedua, stasiun bumi sedang, yaitu stasiun bumi yang ditempatkan di kota-kota yang lalu lintasnya kurang padat. Dan yang terakhir yaitu stasiun bumi kecil, yaitu stasiun bumi yang ditempatkan di kota-kota yang lalu lintasnya rendah atau di daerah yang terpencil yang dianggap strategis. Untuk penerapan dari ground segment ini mencakup komunikasi satelit, pemetaan dan penginderaan jauh, navigasi satelit, pengamatan bumi, dan penelitian serta eksperimen antariksa. Ground segment memainkan peran penting dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan satelit atau wahana antariksa dari bumi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.